Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan data dari external file ke R supaya kita bisa melanjutkan atau supaya kita bisa melanjutkan pemrosesan data, pengolahan data menggunakan R. Nah, sekarang kita pakai RStudio-nya, dibuka dulu semuanya. Kemudian saya akan mencoba mulai meng-create project baru. Nah, di sini ada new project, kemudian saya klik new directory, new project, kemudian saya simpan di sini. Di sini adalah lokasi penyimpanan saya, ini local directory ya. Terus saya kasih nama pertemuan 5. Kemudian saya klik project. Ketika saya klik project, maka dia akan membentuk satu tampilan ya, tampilan baru. Artinya ini sesi baru. Nah, sesi baru di sini ini ditandai dengan ini loh, ada filenya namanya pertemuan 5.rproj. Kemudian kita juga bisa mengecek di sini. Nah, ini pertemuan 5. Nah, dia akan membentuk satu project sendiri. Ini artinya kita udah berhasil membuat project baru. Nah, kemudian kita membuat new file, tinggal diklik RScript. Kemudian akan tampil di sini untitled. Ini tempat kita ngetikin script. Kemudian di sini adalah buat outputnya. Ketika kita running di sini, maka outputnya akan ada di sini. Dan objek yang terbentuk ada di global environment. Dan kemudian ketika membentuk suatu file, external file atau grafik berupa output grafik plot, nanti ini akan ada di sebelah sini. Terus di sini kan ini plot ya, ini filenya. Ini kalau kita running terus menghasilkan plot, ini ada di sini. Kalau kita installing package, nah ini adalah package yang udah terinstall di sini di environment ini. Kemudian di sini ada viewer, ini ada help. Help ini digunakan ketika kita mau cari tahu tentang misal DPLYR. Kebetulan kita akan menggunakan DPLYR. Nah, di sini DPLYR. DPLYR itu adalah satu package di mana digunakan untuk kalau kita mau menghandle data frame, terus kita menseleksi data. Nah, kebetulan di sini materinya sudah ada ya di halaman Managing Data Frame with the DPLYR Package. Di sini bisa dibaca semua tentang package DPLYR itu untuk apa. Salah satunya DPLYR itu untuk select, kemudian untuk filter, arrange, rename, mutate, kemudian group by, dan bisa dilihat di halaman 165 sampai 185. Fungsi-fungsi DPLYR sudah dijelaskan di situ. Oke, ini kita melanjutkan saja how to connect the data. Di sini saya panggil dulu library DPLYR. Kalau sudah terinstall, kita tinggal klik aja run. Nah, ini artinya udah ada karena nggak ada errornya. Jadi package DPLYR itu di sini ada package start, terus dia manggil filter, flag. Nah, pokoknya setelah kita jalanin begini, ini kan ada outputnya ya. Dia butuh apa aja, maka dia akan manggil sendiri function-function yang dia butuhin. Nah, kemudian kita manggil file kan ya. Load data FB. Karena kebetulan yang akan kita gunakan adalah data FB.
Datanya ada di mana? Datanya tentunya ada di sini. Nah, datanya ada di sini. Untuk supaya datanya itu tersistematis gitu ya, ada di dalam satu folder, maka saya harus mengkopikannya dulu data ini ke pertemuan 5. Nah, gini. read.csv, karena filenya adalah csv, maka read.csv file sama dengan dataset.csv. Kemudian saya menggunakan separatornya adalah di dalam file itu ya, separatornya adalah titik koma. Tapi jangan lupa, kan kita baru nge-read filenya nih, ya kan? Baru nge-read filenya. Tapi kan lokasinya belum disebut. Di sini saya bikin dulu yang namanya set working directory. Di session set working directory. Kemudian saya pilih choose directory. Choose directory-nya saya pilih pertemuan 5 saja. Nah, ini kan tergenerate ya, begini. Ini saya copy. Control copy, kemudian saya bikin begini. Nah, set working directory saya jalankan. Artinya ketika saya mengakses file, ketika kita mengakses file, dipastikan filenya udah ada di lokasi ini, di folder pertemuan 5. Dan ini adalah case sensitif. Nah, terus sekarang saya mencoba untuk memanggil file dataset underscore facebook.csv. File ini berada di pertemuan 5, folder pertemuan 5. Ini ADM 2020 pertemuan 5 begini. Nah, kemudian nama load data FB ini adalah objek. Terserah saya mau namain apa aja, terserah. Load data FB, terserah. Terus ini namanya load data FB, penamaannya terserah kita. Tapi ketika kita manggilnya ya kita harus ingat namanya apa gitu. Terus kemudian read CSV, ini adalah functionnya DPLI, functionnya ketika kita mau nge-read data dari eksternal file yang dia itu kategori, yang dia itu tipenya tipenya CSV, maka read.csv. Terus ini file sama dengan nama filenya disebutkan dataset.csv. Ini sama nih, ini sama dengan ini. Dan dia menggunakan separatornya titik koma. Terus ini saya jalanin. Maka akan terbentuk ini pas dijalanin gak ada error, maka akan terbentuk load data FB. Nah, ini namanya objek. Dengan kategori 500 dengan keterangan ya detailnya 500 objek 19 variabel. Artinya ini 500 data record dan 19 kolom. Kita bisa lihat, klik. Nah, jadi datanya itu udah seperti ini. Nah, ke kanannya yaitu variabel atau kolom itu dibilang variabel, terus ke bawahnya itu dibilang record, itu adalah recordnya. Jadi di sini showing 1 to 14 of 500 entry. Jadi 500 entry itu adalah 500 record. Nah, ke sampingnya 19. Ini udah dikasih tahu di sini ya. Nah, gampang kan? Begitu juga dengan Excel. Kalau Excel kita butuh tambahan, yaitu kita bikin satu jembatan antara Excel dengan R-nya. XLSX gitu. Nah, XLSX enggak berdiri sendiri, dia juga make XLSX jars. Terus dia juga make sebelumnya ini Erlang ya, library Erlang. Nah,
sebenarnya ini ketukar. Teman-teman gak usah khawatir yang mana duluan gitu ya. Ya dicobain aja. Nanti kalau misalnya XLS dijalanin dulu tapi dia minta XLS jars, berarti ya memang harus ditukar gitu. Nah, ini saya jalanin Erlang, R jars. Oke. Library R Java. Kenapa bisa merujuk ke R Java? Karena di sini loading required package R Java. Terus XLSX. Oke. Nah, kemudian saya bisa buat objek lagi. Load data polusi. Tanda sama dengan di R itu bentuknya seperti ini, yaitu kayak tanda panah gitu ya. Read dot XLSX file sama dengan filenya apa namanya, ADM. Jadi biar nggak salah kita kopas aja gitu. Sheet. Nah, ini saya nggak hafal namanya. Boleh kita buka lagi untuk supaya inget namanya apa gitu ya. Air pollution. Jadi sheet name sama dengan air pollution. Oke, sekarang kita run. Nah, maka di sini akan kebentuk load data polusi sebanyak 450 record dan 10 variabel. Kita lihat. Yes. Di sini ada sama atau enggak, kita bisa samain di sini. Oke. Ini kan sheetnya ya, jadi sheetnya ini kebaca. Yang ini air pollution. Oke. Sudah. Nah, maka objek-objek load data FB, load data polusi ini akan menghasilkan objek berupa data frame. Oke, sampai di sini saya mau save file dulu. Save as. Saya bikin load data gitu ya di pertemuan 5. Oke. Maka di sini file di sini akan ngebentuk data ini. Oke. Silahkan dicoba.